Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean KPPBC TMP C. Sangatta terus melaksanakan tugas dan fungsinya. Dari 4 fungsi utama yang dijalankan, ada 2 fungsi yang juga terus ditingkatkan, yakni melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Mendukung 2 fungsi bea cukai dari 4 tugas pokok utamanya, KPPBC TMP C. Sangatta telah melakukan pemusnahan barang milik negara, barang kena cukai ilegal, yakni rokok hasil tembakau ilegal dan minuman mengandung etil alkohol ilegal. Momen pemusnahan barang-barang ilegal tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, Kusuma Santi Wahyuningsih, yang dihadiri jajaran pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Selasa 5 Maret 2024 pagi. Hadir pula Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Poniso Suryo Renggono yang mewakili Bupati Kutai Timur yang sedang dinas ke luar daerah. Berdasarkan pengungkapan Bea Cukai Sangatta pada 2023 lalu mengalami peningkatan sebanyak 0,2%. Pada 2023 dilakukan pemusnahan rokok ilegal sebanyak 1.124.500 batang. Sedangkan pada 2022 periode Juli sampai Desember sebanyak 761.320 batang. Sedangkan minuman mengandung etil alkohol sebanyak 141 botol pada 2023 dan sebanyak 221 botol pada periode Juli sampai Desember 2022. Kegiatan pemusnahan BMN ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai sebagai wujud komitmen bea cukai dalam memberantas peredaran BKC ilegal. Sedangkan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh bea cukai merupakan salah satu bentuk memberikan efek jera bagi para pelakunya demi mendukung industri dalam negeri sehingga tercapai keunggulan kompetitif atau persaingan sehat serta melindungi masyarakat dari konsumsi BKC ilegal. Dari Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Timur, Prokompim untuk Kutai Timur melaporkan. Cukai, terutama di Bea Cukai Sangatta dan wilayah Kalimantan Bagian Timur mengadakan pemusnahan barang milik negara dari hasil penegahan tahun 2023. Pesan kami kepada masyarakat, kami sangat menghimbau untuk masyarakat mengetahui apa itu BKC ilegal dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, terutama untuk negara ini. Yang pertama dari sisi kesehatan, yang pasti kalau minuman mengandung etil alkohol ilegal tidak terstandar terkait dengan kualitas dan juga kesehatannya. Dan sangat merugikan penerimaan negara, terutama kalau yang BKC ilegal dari impor. Kemudian kalau terkait dengan rokok ilegal sendiri, industri-industri rokok di Indonesia sangat banyak. Sehingga kalau kita tidak melakukan penegahan BKC ilegal, terutama hasil tembakau ataupun rokok tersebut, tentunya akan bisa merusak atau merongrong industri dalam negeri yang ada di Indonesia ini. Jadi kami sangat menghimbau pada seluruh masyarakat, ketahuilah barang-barang ilegal seperti apa, terutama barang kena cukai ilegal seperti apa, kemudian yuk kita bersama-sama untuk bisa memberantas barang kena cukai ilegal untuk Indonesia yang lebih maju. Kalau terkait dengan penindakan lain selain BKC ilegal, di wilayah Kalimantan Timur itu lebih banyak di perbatasan, sehingga di wilayah Kalimantan Utara, bukan Tarakan itu paling banyak masuk terkait dengan narkotika, psikotropika, dan prekursor, NPP. Jadi memang tangkapan kami pun paling besar untuk terkait dengan narkotika itu ada di perbatasan. Karena ini daerah distribusinya BKC ilegal, jadi sebagian besar adalah rokok dan MMA. Tetapi kalau di Kalimantan Utara, termasuk wilayah kami kan Kalbaktim, tetapi wilayah kami juga Kalimantan Utara itu ada balpres, tekstil ilegal, kemudian kosmetika, kemudian karpet, sepatu dan yang lainnya. Itu memang merupakan barang-barang yang sering masuk secara ilegal, terutama di wilayah utara Kalimantan ini.